Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading ya, untuk trading harian di tanggal 16 Mei 2025 ya. Dan ya harusnya semoga buat teman-teman yang trading hari ini mostly cuan lah ya. Dan ya mungkin kalau teman-teman yang belum HK saham banking hari ini ya mungkin besok saya kasih ya, menurut saya ya, saya kasih saran. Menurut saya ya, mungkin saya bisa salah, saham banking ini sudah konfirmasi menarik gitu ya. Kenapa? Karena foreignnya sudah mulai inflow gitu ya. Oke, sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, dan ya karena tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik, jadi ya teman-teman harus ya melakukan analisa pribadi gitu ya, dan bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, nggak usah kebanyakan. Saya nih happy banget hari ini saya teman-teman ya, karena ya portonya hijau tebal gitu ya. Pokoknya gitu. Dan ya tanggal 16 Mei saya punya 3 saham aja. 3 saham itu adalah Bumi ya. Bumi ini jangan lihat broksumnya teman-teman, tapi lihat volume dan transaksinya gitu ya. Ini mencerminkan saham ini keren banget. Nanti saya bahas. CTRA ini saham buat teman-teman yang suka buy on break, karena ini beberapa syarat yang mengindikasikan dia akan breakout kencang udah mulai ada ya, tapi bisa jadi juga fast breakout. Yang ketiga ini GPRA. GPRA kemarin saham yang saya rekomendasi ya, jadi kalau dipantau ya harusnya cuan lah ya. Kalau nggak cuan ya aneh sih sebenarnya gitu. Oke, mungkin langsung masuk dulu ke review saham yang kemarin saya rekomendasikan. Yang kemarin itu ya, untuk hari ini saya info ada PTRO, TPIA, GPRA, BBKP, dan juga Bumi. Oke, dan PTRO naik 0,9% ya. Kalau misalnya masih punya barang, menurut saya masih oke, keep aja ya. Masih oke. PTRO, TPIA gimana? TPIA koreksi tipis. Kalau punya barang gimana? Keep ya. Kalau belum punya barang bisa cari-cari koreksi. Kalau seandainya dapat di area 8.800 8.900-an gitu, itu oke banget. Kenapa? Karena anak usahanya mau IPO gitu ya. Keep. Nah, GPRA ini, GPRA yang saya rekom ya di menjelang sesi akhir itu kenceng ya. Ya itu kemarin saya mention bahwa ya saham ini bukan tipikal saham yang volatilitasnya kencang di ketika market opening ya, karena memang ini sebenarnya sahamnya untuk swing menurut saya gitu ya. Karena nih saya info juga, untuk swing pendek juga oke, asal punya trade plan ya gitu, karena menarik gitu ya. Dan ternyata ya dia HK kenceng gitu. Dan ya saham GPRA ini juga jadi saham yang saya rekom ya. Yang kedua review yang kemarin lanjutannya nomor 4 saya punya BBKP. BBKP ini rasa-rasanya udah mulai kurang oke gitu ya, karena CP-nya ini udah ada di sisi kanan. Ini MG-nya saya curiga big player. Kalau ini big player ya saya takut diguyur aja sama CP gitu. Dan ya saham Bumi ya, saham Bumi kemarin saya mention juga ya saham Bumi ini juga jadi saham rekom saya ya untuk trading ya, untuk scalping besok. Oke, langsung aja saya pikir ke pembahasannya. Yang pertama saham Bumi ya, ini secara teknikal teman-teman saham ini menarik sekali. Kenapa? Karena volume yang terjadi ketika harganya breakout hari ini kenceng ya. Ini sorry kenapa ya, internet saya agak lambat. Nah ini ya, jadi posisi secara teknikal dia sudah break, dia punya resist di area 120-an lah ya, 125-an. Hari ini close-nya di harga 127, dan volume yang terjadi di hari ini dan kemarin mostly ini sangat meyakinkan ya, sangat meyakinkan, menarik. Jadi gimana trade plan-nya di Bumi, di saham Bumi ya, ini kan sebenarnya dia ada sentimen yang mau kuasi itu ya, tapi saya nggak bahas ke situ. Kita lihat price action-nya aja, data transaksinya oke ya. Kalau di sini ditulis sama Stockbit, algoritma Stockbit top 1 top 3-nya itu netral ya, tapi menurut saya ini besok masih akan lanjut. Oke, targetnya kemana ya? Mungkin harusnya sih ya di atas 130 lah ya. Ya tapi kita lihat aja teman-teman. Mungkin ini juga ada beberapa dari sebagian dari teman-teman yang udah nggak berani entry karena dipucuk. Makanya ya kembali saya sampaikan bahwa better, lebih baik untuk
pantau dulu, kita bereaksi berdasarkan pergerakan sahamnya ketika marketnya udah open gitu ya. Jadi kalau seandainya bumi besok open merah ya better jangan entry, itu saran dari saya. Oke, yang kedua ini CTRA. Menurut saya saham CTRA ini menarik ya. Kenapa saham CTRA ini menurut saya menarik? Oke, kenapa saham CTRA ini menurut saya menarik ya? Karena kalau secara teknikal, teman-teman, secara teknikal ya ini break ya. Ini resist. Posisinya dia ada di resist dan volumenya yang terjadi juga oke. Jadi sebenarnya besok ini akan jadi penentuan untuk CTRA. Makanya saya katakan ini sebagai watchlist ya, watchlist. Ya, teman-teman harus, mana saya nggak tulis watchlist ya. Ini nih watchlist ya. Jadi kalau seandainya besok ini data transaksi juga menurut saya oke ya. Data transaksi menurut saya oke. Kenapa? NI sama DR ya, top 1 top 2 nya ini belasan miliar, sedangkan ya yang di sisi seller ini retail kecil-kecil tuh 24 juta, 30, 10, 100 juta, 50 juta. Ya ini mengindikasikan apa? CTRA menurut saya menarik. Ya ini juga dia 17 Juni mau ada RUPS. Jadi kalau untuk swing pendek ya pun ini masih masuk kriteria menarik, tapi saya sih lebih prefer nunggu dia break dengan volume yang besar dan naiknya kenceng gitu ya. Misalnya naiknya langsung berapa, 5-10% gitu ya. Jadi saya lebih menunggu itu dan menurut saya menarik. Dan yang ketiga ini saham GPRA. GPRA sebenarnya data transaksinya ini udah kurang meyakinkan ya. Kenapa kurang meyakinkan? Sebentar, kalau tanggal 14, nah ini broker akumulasinya itu adalah broker XA. Oke. Nah, kalau kita lihat secara chart teman-teman, dari mulai dia naik kencang, let's say kita tarik dari mulai tanggal 11 April ya. Dari mulai tanggal 11 April ini mundurin. Nah, top satunya itu adalah ZP dan juga XA. Nah ya, di sini nggak ada ya broker apa tadi, MG ya, kalau nggak salah MG ya, sorry, CP. Nah, CP. Jadi CP hanya net buy 600 juta. Jadi dia bukan, menurut saya dia bukan masuk dalam kategori mover dari area 11 April sampai dengan hari ini gitu ya. Dan ya secara mengejutkan gitu ya, bukan mengejutkan juga sih, lebay banget saya. Nah di hari ini tanggal 15 CP ini beli 4,6 miliar. Nah ini kita tinggal tunggu konfirmasinya, CP nya ini apakah dia temennya si XA ya, atau CP ini big player ya. Kalau dia big player ya mostly besok XA akan turunin ya. Jadi makanya tetap saya pikir besok akan wait and see dulu. Bumi, CTRA, GPRA ini menurut saya 3 saham ini masih wait and see dulu. Dan ya sebenarnya saya highly recommended ya, strongly recommended ke teman-teman untuk masuk portofolionya di saham banking ya. Kenapa? Karena kemarin itu net foreign-nya itu 1,8 triliun kalau saya nggak salah, dan hari ini 1,6 triliun, dan net foreign buy kita besarnya itu 2 hari ini di saham banking ya. Tuh. Top 5-nya adalah 4 saham banking besar kita. Jadi saya pikir kalau teman-teman nggak punya portofolio di saham banking ini ya sayang sih, akan sayang kehilangan momennya gitu ya. Jadi ya jujur kalau misalnya saya saat ini sudah 80%-an lebih portofolio saya ini udah di saham banking ya teman-teman, seperti itu. Jadi ya kalau untuk scalping mungkin besok saya akan in out cepat di pakai sisa margin paling ya, karena mostly kayak saya udah masuk, saya dorong ke saham banking. Jadi buat teman-teman juga saya mau encourage gitu ya, mau semangatin untuk cobalah entry di saham banking, karena ini konfirmasinya sudah oke menurut saya ya. Saham bankingnya yang mana? Menurut saya ini pilih mana juga cap-cip-cup pasti cuan tuh sih ya. Nah teman-teman tinggal analisa sendiri aja ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang merasa watchlist rekomendasi saya ini ya kadang nggak bisa masuk gitu ya, atau nggak perform ya, saya mohon maaf gitu ya, karena saya juga bukan bukan dukun ya, bukan peramal yang pasti analisanya pasti gitu ya. Karena
base-nya saya melakukan analisa, karena dan analisa itu sangat mungkin bisa salah. Makanya teman-teman harus paham bahwa perbedaan antara analis dengan komentator ya. Kalau komentator kan enak, kalau analis memang agak susah ya, karena ada ya mungkin juga salah gitu ya. Seperti itu. Ya intinya itu saya pikir strongly recommended ya, mulai HK, cicil-cicil saham banking, cicil-cicil saham banking. Ya, itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Sekian dari saya, salam cuan, thank you.